Yahya yang kepingin jadi. Apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia kan hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Peraturan ART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju. Kemelut di tubuh PBNU kian meluas. Pada Jumat siang, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Kalau kawan-kawan di bawah harus sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Yang mau geruduk PBNU katanya, piro jumlah wakmu abin geruduk per BNI. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Selain mendesak Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf untuk mundur, massa juga meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga untuk ikut mundur. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB, karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Massa turut menuntut segera digelar muktamar luar biasa. Dan tapi satu yang harus terus diingat, bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Kalau sudah begitu bagaimana tanggapannya dengan secara pribadi? Ya enggak apa-apa, biasa aja. Enggak, kalau bagi saya itu adalah strategi PBNU untuk mencapai tujuan strategis organisasi saja. Saya husnudon. Nah, kalau husnudon bab ini boleh. Tapi husnudon bab nasab yang sudah jelas putus itu enggak boleh. Dosa durhaka hukumnya. Kini muncul wacana MLB atau muktamar luar biasa untuk melengsarkan Yahya Khalil Stakuf dari kursi Ketua Umum PBNU. Yahya dan sejumlah pengurus teras dinilai gagal membawa PBNU yang sejatinya menjadi wadah keagamaan seluruh Nahdliyin. Alih-alih mencerahkan umat, Gus Yahya kerap melakukan manuver yang membuat gaduh. Kita tahu bahwa Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam. Itu kan tidak perlu ya, karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Pasca kami menyuarakan ke PBNU, nampaknya terus menggelinding aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama. Dan kami merasa bangga dan bersyukur ternyata dirasakan oleh seluruh kebatinan ini oleh para kiai, para ulama, dan juga para cicit daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Ini bukan perkumpulan yang sifatnya sekedar ecek-ecek dan atau kiai-kiai pengangguran. Bagi saya statement Gus Yahya yang mengatakan seperti itu sangat melukai. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan
sampai nantang kualat. Bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putri terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan dari kelompok Balawi ini. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Balawi. Kita tidak bela Balawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. PBNU itu tidak salah, mungkin ada sebuah tujuan organisasi strategis apabila saya tidak ada dalam kepengurusan LPM untuk saat ini. Pemecatan itu memang real, ada pemecatan? Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Tetap berlapang dada ya? Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri, ya ketika di resapel ya tidak salah. Idh kultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya. Jadi sami'na ta'na kepada keputusan yang benar. Nah, dari sam'an wa ta'atan ini seolah-olah kita memaksa kepada pengurus, memaksa kepada kader. Ini bukan soal memaksa atau tidak memaksa. Ini soal semua sudah terlanjur berbaiat. Salahnya sendiri mau baiat. Sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik nasab Balawi ini. Soal nasab Balawi ujungnya tuh soal husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Atau kita husnuzon nama orang yang sudah jahat bener, ya kitanya akan kalah. Orang yang husnuzon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Pinter apa bloon? Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur. Betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga. Udzon kadang-kadang hukumnya wajib apabila sesuatu halnya itu korinanya sudah jelas-jelas dan akan membawa kemudaratan yang panjang. Dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat itu belum tentu tidak ada. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Ya betul, saya bilang. Kalau mereka itu tukang cilok, tukang candil, tukang tambal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat? Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat. Yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah untuk menghilangkan penjajahan spiritual?
kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu. Tidak bisa misalnya menyelisihi perintah atau arahan dari para pemimpin, para ulama, pemimpin Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan alasan karena mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Dan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Janganlah membodohi kami, para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi. Dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Loh, memang pada zaman itu Hadramut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu. Kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Yang nyatet tokoh ini, ulama ini tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Maka pengakuan para habaib ini tertolak karena saya sudah membatalkan nasab Ba'lawi, Bu. Berdasarkan penelitian ilmiah saya, Ba'lawi, Habib-Habib ini yang ngaku keturunan Nabi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka tidak terkonfirmasi. Kitab-kitab nasab di abad ke-4, 5, 6, 7, 8. TV Al-Wahab, Hot Inspiration.